Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat. Apalagi menjelang deadline beasiswa yang pasti bikin deg-degan sekaligus bikin semangat. Perkenalkan, saya Meza Saputri selaku moderator yang akan menemani Uda Uni selama sharing session kita pada siang hari ini. Di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Mata Garuda Sumbar, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat relate bagi para pejuang beasiswa, yaitu tips and trick menulis esai tujuan studi dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sebelum kita memasuki sesi inti dalam kegiatan sharing session ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, serta kepada Ketua Mata Garuda Sumber kita, yaitu Uda Riko, yang telah mendukung penuh terselenggaranya kegiatan ini, dan tentunya terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, sebagai bentuk pembukaan dan semangat awal nih, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Mata Garuda Sumbar. Kepada yang terhormat Uda Riko, dipersilahkan untuk memberikan kata sambutannya. Halo, oh maaf, udah ini semuanya lagi ada meeting, jadi mungkin maaf belum bisa ngasih sambutan, mungkin langsung diwakilin ya ini di meja. Makasih Uni. Baik, terima kasih kepada Uda Riko. Baik, karena Uda Riko sedang ada kegiatan, maka kita lanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, siapa sih di sini yang masih bingung gitu? Mulai dari mana menulis esai tujuan studi? Atau mungkin sudah ada yang mulai menulis nih, tapi masih merasa belum nendang atau masih stuck di sana aja. Jadi tenang aja, udah Uni, karena hari ini kita akan ngobrol santai nih, tapi berbobot bersama narasumber inspiratif kita yang juga merupakan ketua PJ dari Preparation Club, yaitu Uda Aulia Rizky MPD. Kira-kira siapa sih Uda Rizky ini? Sebelumnya saya izin share screen ya, Uda Uni. Baik, apakah sudah terlihat Uda Uni? Nah, Uda Rizky merupakan alumni dari S1 Universitas Negeri Padang dan juga alumni magister dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan sekarang sedang S3 ongoing nih di Universitas Pendidikan Indonesia. Di mana Uda Rizky ini merupakan lulusan terbaik nih jenjang S1 di Universitas Negeri Padang, dan juga lulusan terbaik di jenjang S2 di Universitas Indonesia. Serta Uda Rizky juga pernah menjadi oral presenter International Conference, yaitu yang diselenggarakan oleh IAFOR, dan juga pernah menjadi best presenter nih di International Conference. Nah, selain itu, Uda Uni bisa lihat sebanyak apa nih prestasi dari Uda Rizky sendiri. Nah, luar biasa sekali ya pemateri kita hari ini. Selain itu, Uda Rizky ini juga pernah nih mengikuti berbagai pelatihan. Nah, salah satunya yaitu pelatihan pengelolaan jurnal Prodi Administrasi nih di Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, Rizky juga pernah nih menjadi tim akreditasi loh, udah Uni. Wah, super keren sekali. Udah Uni bisa lihat nih seberapa banyak pengalaman pelatihan dari Uda Rizky itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk riwayat organisasi. Nah, Uda Rizky ini tuh sangat aktif sekali untuk mengikuti berbagai kegiatan organisasi. Nah, di antaranya yaitu Uda Rizky pernah nih menjadi mentor di Mata Garuda LPDP Pusat, lalu juga pernah menjadi mentor nih di Mata Garuda Maluku Utara. Serta Uda Rizky juga merupakan panitia nih di Awardi Peduli Bencana dan kegiatan organisasi lainnya yang bisa Uda Uni lihat pada tampilan share screen kita. Wah, banyak sekali ya Uda Uni pengalaman dari Uda Rizky. Nah, selain itu, Uda Rizky ini juga banyak sekali nih publikasinya. Di antaranya itu yaitu ada 9
publikasi nih di jurnal terindeks Scopus Q1. Wah, banyak sekali ya udah Uni. Nah, salah satunya yaitu ada Technology and Women Empowerment. Wah, super keren sekali untuk sumber kita pada ini. Berbagi nih banyak pengalaman dan tips praktis agar esai udah makin solid dan tentunya sesuai dengan harapan reviewer LPD untuk jalur dalam negeri maupun jalur luar negeri. Karena Uda Rizky ini sendiri, dia merupakan alumni dari Awardi LPDP jalur magister dan sekarang juga Awardi LPDP nih, jalur doktoral. Jadi selama sesi ini teman-teman bisa banget berpartisipasi itu lewat pertanyaan yang dapat teman-teman tanyakan di kolom chat maupun langsung nih bertanya saat sesi diskusi. Jadi silahkan siapkan pertanyaan atau mungkin unek-unek nih yang ingin dikonsultasikan terkait penulisan esai tujuan studi UDA Uni. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita yang super keren pada siang hari ini yaitu Uda Rizky. Kepada Uda Rizky dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Miza ya, moderator kita pada siang hari ini. Selamat siang teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, mungkin tadi moderator udah kenalin ya, namanya kenalin secara singkat saja. Teman-teman bisa manggil saya Rizky. Kebetulan sekarang juga sedang menjadi mahasiswa juga di jenjang S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Eh, kita langsung mulai aja mungkin ya, Miza ya. Jadi teman-teman pada siang hari ini kita lebih ke sharing aja ya. Di sini kita sharing kira-kira nanti apa sih yang stuck teman-teman atau yang kurang dipahami teman-teman terkait dengan penulisan esai itu atau kira-kira tips seperti apa sih yang mungkin bisa membantu teman-teman nantinya menulis esai agar sesuai dengan proporsi dan kriteria yang ditetapkan oleh LPDP. Oke teman-teman, saya izin share screen ya. Saya ada beberapa sedikit slide saja. Kita lebih ke sharing aja sebenarnya. Tapi saya sudah menyiapkan beberapa slide. Izin untuk apa ya, moderator untuk share screen. Sebentar. Iya. Oke, udah kelihatan nggak Miza sama teman-teman yang semuanya? Baik, kelihatan udah. Oke, siap. Em, saya manggil teman-teman aja ya, karena masih muda, kita semua masih muda gitu. Oke, teman-teman kita em, pada siang hari ini sesuai dengan tema sharing session kita pada siang hari ini terkait dengan tips dan triks menulis esai LPDP. Nah, ada beberapa hal sebelum kita masuk ke topik terkait dengan menulis esai, teman-teman. Itu yang pertama, seperti yang teman-teman sudah lihat ya di sosial media LPDP itu sendiri, bahwasanya untuk batch kedua di tahun 2025 itu sudah dibuka teman-teman, dimulai dari pendaftaran itu dari tanggal 30 Juni sampai 31 Juli. Jadi kurang lebih masih ada 2 minggu lagi nih teman-teman untuk memprepare esainya kira-kira mau dipoles atau mau diperbaiki nanti setelah selesai sharing ini, silahkan teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat juga untuk timeline ini di sosial media LPDP atau di booklet LPDP yang bisa teman-teman download di web LPDP itu sendiri. Oke, kita next. Nah, teman-teman semua ada sedikit perubahan nih yang dikeluarkan LPDP untuk batch 2 kali ini. Nah, sebenarnya ada beberapa perubahan tetapi saya mengutip atau mengambil yang berkaitan terkait dengan topik kita pada siang hari ini saja di mana salah satu hal yang adanya aturan baru terkait dengan LPDP itu sendiri terkait dengan esai, di mana teman-teman di batch sebelumnya LPDP itu hanya membuat atau menuntut teman-teman menulis esai itu terkait dengan mendeskripsikan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Itu saja gitu. Namun, saat sekarang ini, LPDP sepertinya sudah mulai fokus kembali ke bagian STEM, di mana
LPDP itu selain menyusun deskripsi komprehensif mengenai alasan pemilihan bidang studi, komitmen kembali ke Indonesia maupun rencana pasca studi, itu juga apa namanya disertai dengan pengabdian di industri tertentu sesuai dengan program studi tujuan. Jadi teman-teman, kalau esai sekarang ini LPDP itu menuntut teman-teman untuk membuat esai yang ada kaitannya bentuk pengabdian teman-teman nanti di industri tertentu. Ini sebenarnya itu lebih ke STEM ya teman-teman dibandingkan dengan sosial humaniora. Di mana beberapa industri strategis itu LPDP juga sudah menyebutkannya mulai dari pangan, energi, pertahanan, transportasi sampai kepada teknologi nano. Namun, LPDP mengingatkan kembali, tetap membuka peluang buat kita, khususnya teman-teman saya juga dari background sosial humaniora, di mana pendaftar yang berasal dari bidang-bidang lainnya, baik dari dalam rumpun STEM maupun sosial humaniora itu, selama memiliki rencana kontribusi yang kuat dan relevan terhadap kemajuan Indonesia, jadi LPDP masih menerimanya gitu. Jadi, kita harus memperkuat strong point kita nanti terkait dengan kontribusi yang kuat dan relevan di dalam esai itu. Karena itu teman-teman menjadi poin utama nanti terkait dengan penilaian yang akan dilakukan oleh LPDP di esai teman-teman semuanya. Oke, next ya. Em, Kemudian ada beberapa poin juga nih perubahan. Ini perubahan terkait dengan program studi dan kampus tujuan. Kalau dulu teman-teman di LPDP itu yang boleh mengajukan kampus tujuan yang sudah ada di list LPDP itu adalah teman-teman yang akan mendaftar ke luar negeri. Kalau dulu di dalam negeri itu kita hanya boleh mendaftar di kampus yang sudah ada di list buklet LPDP. Kalau sekarang LPDP memberikan fleksibilitas nih. Misalnya teman-teman mau daftar di kampus A, di jurusan A, kampus B. Tapi jurusan A, kampus B itu tidak ada di list buklet LPDP. Sekarang boleh diajukan ke LPDP dengan syarat ada 5 ini. Teman-teman bisa baca, itu mulai dari akreditasinya unggul, kemudian disubmit sesuai dengan nama program studinya, tidak untuk kelas non-reguler, dan tidak berlaku untuk program profesi. Jadi teman-teman yang akan mendaftar di batch 2 ini, teman-teman harus kembali lagi nih melihat list kampus sesuai dengan jalur yang teman-teman mau daftar, karena ada beberapa perubahan dari list-list kampus sebelumnya. Misalnya program studi A di kampus B itu dulu ada, sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi teman-teman harus update lagi atau baca lagi buklet yang sudah diterbitkan khusus tahun 2025 batch 2. Jangan di-download batch yang sebelumnya gitu atau jangan diminta ke teman. Biasanya teman-teman bisa share tuh, tapi yang di-share-nya itu yang batch sebelumnya. Nanti ada perubahan, takutnya teman-teman miskom di situ gitu. Jadi silahkan ke website LPDP, lihat lagi buklet di sana dan lihat list kampus yang memang sudah di-ACC kembali oleh LPDP gitu. Oke, kita next ya. Oke, teman-teman kita masuk ya ke oh, pembicaraan kita pada siang hari ini terkait dengan esai. Sebenarnya esai ini teman-teman itu banyak sekali apa namanya? Banyak sekali definisi-definisi dari esai itu sendiri. Cuman di sini saya ambil secara singkat saja terkait dengan esai itu, di mana esai itu adalah tulisan semi populer, artinya bukan karya ilmiah yang fokus, yang harus formal, namun bukan juga cerita fiksi yang terdapat rahasia yang membuat pembaca sulit menebak ceritanya kemana gitu. Jadi, esai adalah cerita tentang diri kita, kejadian yang kita alami, serta pengalaman yang sudah pernah kita lakukan gitu. Itu definisi esai secara singkatnya. Nah, teman-teman, kenapa esai ini merupakan salah satu hal yang sangat urgent eh, di dalam seleksi beasiswa LPDP? Karena esai ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam proses seleksi beasiswa, di mana hal tersebut nanti teman-teman akan merasakan poin penting dari esai itu pada saat teman-teman sudah lolos kepada tahap terakhir, tahap substansi atau tahap wawancara. Nah, di wawancara itu, esai yang teman-teman tulis itu menjadi acuan panelis dalam memberikan pertanyaan teman-teman. Oke, next. Um, nah, selanjutnya teman-teman.
Oke, sorry, Meza. Oh, iya. Baik, ya. Bentar ya. Oke. Suara udah jelas nggak, Za? Terdengar tapi koneksinya kayaknya Oh, kurang bagus. oke, bentar. Saya Jadi pakai ada handsfree ya. error Soalnya sedikit. hujan deras di sini. Sorry. Baik. Oke, sebentar ya, teman-teman semua. Ya, mohon izin menunggu sebentar ya, udah Uni, karena terkendala jaringan narasumber kita udah Rizky. Oke, kalau sekarang jelas nggak? Sepertinya lebih jelas yang sebelumnya udah. Oh, oke. Ya udah, saya. Sekarang jelas nggak? Nah ya, lebih jelas ini. Oke, siap. Kita kembali ya. Oke, sorry teman-teman kendala teknisnya. Kita lanjutin ya. Nah, di sini ada quote yang tidak ada yang pasti. Maksudnya gimana sih yang tidak ada yang pasti? Teman-teman, dalam penulisan esai di LPDP itu sebenarnya LPDP tidak memberikan bentuk format eh, atau template-nya terkait dengan penulisan esai itu. Cuman LPDP kembali hanya memberikan persyaratan yang harus ditulis di dalam esai itu dan hanya memberikan jumlah kosakatanya atau jumlah katanya. Kalau sekarang itu sepertinya tidak ada perubahan di 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi esai LPDP itu bersifat personal ya teman-teman dan formatnya itu sering berubah. So what works for another person might not works for you gitu. Jadi mungkin nih untuk si A atau teman A dia itu cocok nih template yang seperti ini. Maksudnya cara penulisannya seperti ini. Untuk kita mungkin itu tidak cocok gitu. Jadi kembali lagi tidak ada yang pasti template-nya. Jadi kita menulis sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan personal kita. Yang penting kita punya value dan kita tulis di dalam esai sesuai dengan jumlah kata yang dipersyaratkan oleh LPDP. Oke, next ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu terkait dengan proporsi menulis esai. Untuk menti-menti sebelumnya yang saya mentoring, itu saya memberikan proporsi penulisan esai itu menjadi tiga ini. Mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk pendahuluan cukup 20%, isi di 60%, dan penutupnya di 20%. Berikut saya jabarkan teman-teman terkait dengan proporsi esai itu sendiri. Nah, untuk hook dan deskripsi diri itu di 10% saja dari esainya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya nih bingung nih hooknya itu seperti apa, deskripsinya seperti apa, nanti kita berikan contoh esainya yang bisa teman-teman lihat ini 10% hooknya itu di sini gitu. Next, selanjutnya 20% itu teman-teman itu di penjelasan terkait dengan masalah urgent di Indonesia atau lingkungan serta solusinya. Jadi, hal yang mendasar setelah deskripsi diri itu teman-teman nantinya di esai itu teman-teman harus mampu mencari problem yang kira-kira urgensinya itu lumayan penting di Indonesia dan itu linear atau memiliki kaitan dengan program studi teman-teman. Jadi cari problem yang ada kaitannya dengan rencana atau jurusan teman-teman nantinya gitu. Jangan cari problem yang tidak ada kaitannya dengan program studi teman-teman. Selanjutnya itu di 20% selanjutnya, teman-teman itu pentingnya jurusan yang diambil serta bagaimana kontribusi mengatasi masalah tersebut. Nah, teman-teman, setelah adanya problem itu, teman-teman nanti harus mengkaitkan nih problem itu terkait dengan program studi itu. Ada nggak linearitasnya, ada nggak hubungannya, dan bagaimana program studi teman-teman itu bisa mengatasi problem yang teman-teman angkat sebelumnya gitu. Kemudian kita next ya di 20% selanjutnya itu terkait dengan penjelasan peran yang akan dilakukan teman-teman. Jadi setelah ada problem, salah satu cara untuk mengatasinya adalah mengambil program studi ini misalnya. Dan bentuk untuk mengatasi problem itu seperti apa wujudnya nanti yang akan teman-teman lakukan, baik itu selama studi maupun pasca studi gitu.
Di next, kita di 20% selanjutnya itu menjelaskan mimpi teman-teman untuk Indonesia di kemudian hari. Nah, mimpi ini teman-teman bisa teman-teman realisasikan dengan menyelesaikan problem yang teman-teman angkat tadi di awal dengan program studi yang telah teman-teman angkat gitu. Jadi di 10% terakhir itu terkait dengan penjelasan cara kita untuk mewujudkan mimpinya. Ini biasanya di 10% ini adalah after atau pasca studi gitu, serta closing statement kita nantinya. Oke, next ya. Nah, ini terkait dengan tips dan triks dalam menulis esai itu sebenarnya mungkin udah banyak juga ya berseliweran di sosial media teman-teman terkait dengan tips menulis esai itu. Di sini izinkan saya untuk memberikan beberapa tips ini eh, by experience saya sendiri. Yang pertama itu terkait dengan take the time to reflect gitu. Jadi teman-teman, sebelum menulis esai itu, teman-teman harus merenung dulu nih kira-kira apa sih alasan yang alasan atau pondasi awal teman-teman itu ingin melanjutkan studi. Ada nggak pondasi awalnya? Kira-kira butuh nggak teman-teman sekarang untuk studi itu? Atau kira-kira apa sih problemnya? Kenapa harus lanjut S2? Itu nanti harus menjadi pondasi dasar teman-teman dalam merefleksikan kira-kira apa sih sebenarnya yang akan saya tulis di esai ini dan wujud saya nantinya ke depan itu seperti apa gitu. Next, yang kedua itu be yourself. Di dalam menulis esai, teman-teman, itu tidak boleh menulis istilahnya overselling juga tidak boleh atau tidak menjadi diri sendiri. Maksudnya, tulis saja apa yang sudah teman-teman lakukan dan apa yang akan teman-teman lakukan di dalam esai itu. Jangan melebih-lebihkan atau jangan menjadi orang lain di dalam esai itu. Misalnya bagus semua nih atau terlalu tinggi nih harapan dia atau cita-cita dia. Di dalam esai itu, teman-teman dalam menulis kontribusi itu juga harus terukur ya. Jangan menulis kontribusi yang nantinya tidak bisa diwujudkan pasca studi gitu. Atau misalnya dia rencana kontribusi dia bagus, tetapi terlalu tinggi dan kira-kira bisa nggak sih diwujudkan di dalam durasi waktu yang 1 sampai 5 tahun gitu. Next, selanjutnya itu connect your major to the problem. Jadi ini yang saya jelaskan tadi terkait dengan pemilihan program studi. Jadi program studi yang teman-teman ambil itu adalah program studi yang memiliki kaitan dengan masalah yang diangkat. Jangan program studinya em, itu tidak linear, tidak ada konektivitasnya dengan problem yang teman-teman angkat. Itu bisa jadi bumerang nanti buat teman-teman ya. Next, selanjutnya adalah proofreading. Proofreading ini em, setelah teman-teman menulis esai ini atau kerangka esainya bisa dibaca lagi gitu. Teman-teman baca lagi, kira-kira ada nggak sih paragraf yang kurang cocok atau yang tidak nyambung dari paragraf 1 ke paragraf 2 gitu. Atau biasanya proofreading itu sesimpel kita salah menulis saja. Kalau kita melakukan proofreading, kita bisa nemu nih, oh ini salah ketik nih, ini kata-katanya nggak cocok nih gitu. Jadi itu sangat besar sekali manfaat dari proofreading ini. Dan proofreading itu tidak hanya kita lakukan sendiri ya. Kalau saran dari saya pribadi itu, proofreadingnya itu juga kita minta tolong nih kepada teman-teman yang lain, khususnya kalau bisa ke Awardi yang sudah menerima beasiswa LPDP, biasanya mereka pasti mau untuk mereview esai kita kira-kira ada nggak sih Kak, ada nggak sih Bang eh, perbaikan dari esai ini atau masukan untuk esai ini gitu. Biasanya mereka mereka pasti mau karena itu merupakan salah satu wujud dari bentuk pengabdian uh, awardinya gitu. Jadi biasanya mereka bakalan mau. Kita lanjutkan lagi tipsnya itu em, ini terkait dengan fokus dan kontribusi di masa depan itu benar-benar berdampak kepada masyarakat teman-teman. Jadi LPDP itu mencari kontribusi yang kalau bisa makin luas orang yang terdampaknya itu makin bagus gitu terkait dengan kontribusi teman-teman nantinya pasca studi. Selanjutnya, research jurusan dan universitas yang teman-teman akan ambil. Karena di esai itu nanti teman-teman akan menulis kira-kira teman-teman mau ngambil program studi apa dan di kampus apa.
Dan teman-teman itu harus mampu menjelaskan kenapa teman-teman memilih jurusan itu, kenapa teman-teman mengambil program studi itu, kenapa teman-teman memilih kampus itu. Jadi ini itu balik lagi bagaimana cara teman-teman nanti meresearch terkait dengan program studi itu. Baik itu keunggulannya apa, kurikulumnya apa, akreditasinya apa, itu tergantung dari bagaimana detail riset dari teman-teman terkait dengan program studinya. Selanjutnya, isu yang ada di Indonesia balik lagi tadi itu di awal itu problemnya itu harus harus yang sekiranya itu urgent untuk diatasi atau diselesaikan di Indonesia gitu. Kemudian siapkan rencana tesis. Nah, rencana tesis ini untuk esai itu sebenarnya ada beberapa mentor yang menyarankan untuk ditulis judulnya saja minimal, dan ada beberapa mentor mungkin yang nggak usah. Kalau ditanya nanti pokoknya siapin aja gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya menyarankan teman-teman itu untuk menulis rencana risetnya saja atau kerangka risetnya saja secara umum saja. Tetapi di luar itu teman-teman juga harus mempersiapkan kerangka risetnya di luar dari esai yang teman-teman tulis. Karena balik lagi kalau kita jelaskan secara mendetail terkait dengan rencana riset ini, kita cuman dibatasi jumlah kata gitu. Jadi nanti kalau terlalu lama di situ, kita tidak bisa melengkapi dari bagian-bagian lain gitu. Selanjutnya itu minta review esai khususnya kepada misalnya kepada Audi LPDP. Itu kembali ke proofreading tadi teman-teman. Ini eh, do and doesn't dari em, menulis esai. Yang pertama itu kira-kira apa sih yang untuk menulis esai itu sendiri? Yang pertama itu teman-teman bisa gunakan storytelling. Jadi storytelling semakin menarik bagaimana cara teman-teman menulis esainya, biasanya interviewer itu akan semakin mau membaca esai teman-teman. Karena bayangin, interviewer itu mereka harus membaca banyak sekian puluh ribu esai yang akan mereka baca. Kalau seandainya template-nya itu boring, mereka juga tidak akan baca secara detail gitu terkait dengan esai kita. Kemudian bisa juga gunakan metode STARS, yaitu Situation, Task, Action, and Result. Mulai dari situasi atau problemnya seperti apa, kemudian apa yang bisa dilakukan, bentuk aksinya itu seperti apa, dan nanti hasilnya seperti apa. Itu bisa strukturnya. Kemudian bisa juga gunakan data yang faktual. Nah, data yang faktual ini, teman-teman, dalam menulis problem kan kita juga tidak bisa sembarangan, oh, kasus kekerasan seksual di Indonesia misalnya itu sangat tinggi gitu. Tapi kita juga tidak bisa menjudge itu tinggi, kita harus melampirkan data-data misalnya dari PPS dan sebagainya atau data-data dari dari jurnal atau data-data yang memang resmi dikeluarin gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan data-data faktual terkait dengan problem yang akan diangkat oleh teman-teman. Next itu perbanyak membaca dan referensi kampus tujuan karena itu biasanya sangat tricky ya, khususnya untuk jenjang S2 nanti di sesi interview itu bakalan lumayan banyak pertanyaan nanti yang akan muncul gitu. Kemudian proofreading tadi. Dan apa yang jangan dilakukan teman-teman dalam menulis esai, yang pertama, hindari opini yang tidak memiliki landasan yang jelas. Karena nanti itu bisa jadi bikin teman-teman itu dipertanyakan gitu. Kalau opininya itu tidak jelas. Makanya opini yang teman-teman sampaikan misalnya dari problem tadi itu kalau bisa dilengkapi dengan data-data faktualnya. Kemudian kalau bisa hindari unsur sara dalam menulis esai dan jangan overselling. Overselling ini sebenarnya memang mungkin misalnya nih contoh nih teman-teman, prestasinya itu memang bagus gitu, tapi dalam menyampaikan atau menulis esainya itu dia terlalu overselling. Jadi seolah-olah dia itu show off gitu atau menyombongkan diri jatuhnya gitu. Kalau bisa kita tetap down to earth, nggak apa-apa mereka bisa lihat di bagian eh, biodata kita yang lain gitu. Karena di esai itu tidak 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 perlu semuanya kita tulis karena nanti ada bagian di dalam administrasi LPDP itu mulai dari organisasinya apa, prestasinya apa. Jadi tidak perlu ditulis semua prestasi kita yang ada yang pernah kita raih di dalam esai gitu.
Next selanjutnya itu tanpa closing karena banyak teman-teman dulu yang di mentoring dia udah selesai gitu tanpa ada closing statement atau em, bagaimana rencana pasca studinya gitu. Oke, ini kayaknya dua slide terakhir saya ya teman-teman. Balik lagi nih ke yang tadi bahwasanya LPDP itu tidak memberikan template yang pasti. Mereka cuma memberikan hal seperti ini, yang satu komitmen kembali ke Indonesia gitu, 1.500 sampai 2.000 kata. Mereka cuma memberikan yang seperti ini dan sesuai dengan ketentuan atau keterbaruan dari informasi LPDP itu sendiri, bahwasanya di dalam esai itu harus dikaitkan dengan industri strategis gitu. Nah, industri strategis itu di dalam buklet LPDP juga sudah dimasukkan teman-teman. Silahkan dibaca lagi. Misalnya itu industri strategis nasional itu mulai dari pangan, energi, dan pertahanan, di mana mereka juga sudah memberikan opsional dari program studinya seperti apa, di dalam negeri ada, di luar negeri apa. Nah, biasanya bersyukurlah teman-teman yang punya jurusan terkait dengan atau memiliki kaitan dengan industri strategis nasional seperti yang disampaikan oleh LPDP ini. Karena bisa jadi itu merupakan salah satu poin dari teman-teman yang memiliki program studi yang sama dengan ini gitu. Dan jangan berkecil hati juga buat kita yang sosial humaniora ya. Kita juga bisa juga lolos tergantung bagaimana nanti rencana kontribusi kita yang relevan untuk Indonesia, teman-teman. Ini yang bagian transportasi atau IT cyber dan material maju atau teknologi nano. Bisa teman-teman baca nanti tabel ini ada semua di buklet dari LPDP, bisa di-download juga. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk materi yang ini ya. Jadi kita lebih ke sharing session aja. Nanti mungkin kita Q&A dulu, baru saya berikan contoh dari esainya seperti itu. Mungkin seperti itu. eh, Meza, saya kembalikan ke Meza. Terima kasih teman-teman. Dari udah di awal, saya izin mengambil sedikit kesimpulan dari apa yang udah Rizky sampaikan sebelumnya, yaitu penulisan esai tidak ada yang pasti template-nya gitu. Dimana udah Rizky membuat nih eh, porsi dari apa aja sih yang dibuat dari esai, lalu ada isi 6 dan 20%. Lalu juga untuk menulis esai, di mana udah Rizky ini menyarankan ada beberapa tips, diantaranya yaitu refleksi diri, lalu hubungkan prodi dengan isu di Indonesia, lalu jangan lupa cek kembali atau proofreading esainya gitu. Nah, sangat menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini, tentunya dengan narasumber kita yang sangat inspiratif dengan berbagai materi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Uda Uni nih yang mungkin punya pertanyaan atau ingin konsultasi nih unek-uneknya seputar esai, boleh sekali. Kepada Uda Uni dipersilahkan, yang mau raise hand dipersilahkan, atau yang mau bertanya di kolom chat juga boleh. Baik, kepada Uda Uni dipersilahkan. Izin Miza, kalau teman-teman di sini juga mungkin nih, Kak, saya sudah nulis esai nih, tapi belum belum percaya diri. Boleh kita kita review juga di sini secara live juga nggak apa-apa, secara langsung nggak usah malu. Jadi kita bisa kasih masukan sama-sama nanti. Kalau seandainya teman-teman udah ada eh, brief dari esainya gitu. Nah, ya benar sekali. Saran masukan dari Uda Rizky, mungkin ada dari teman-teman atau Uda Uni yang mau esainya di-review sama Uda Rizky langsung nih di sharing session kita hari ini, boleh sekali. Miftah ada ditanyakan atau mungkin ada yang unek-uneknya nih yang mau disampaikan gitu.
Atau mungkin udah Yogi dan udah Uni lainnya boleh silakan. Oke, ada nih yang bertanya di kolom chat. Yang bertanya itu Uni Nindi, yaitu pertanyaannya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya Kak, kalau seandainya ambil S2 luar negeri, apakah esainya wajib menggunakan bahasa Inggris? Baik, untuk pertanyaannya akan langsung dijawab nih oleh narasumber kita Uda Rizky. Kepada Uda Rizky dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Meza. Pertanyaan dari Uni Nindi ya, terkait dengan kalau mau ngambil ke luar negeri, apakah harus bahasa Inggris atau boleh bahasa Indonesia gitu. Kalau LPDP sendiri, sampai saat sekarang ini tidak ada patokan mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, it's okay untuk disubmit ke LPDP. Banyak juga teman-teman yang mau keluar negeri, mereka submitnya pakai bahasa Indonesia gitu. Dan boleh juga bahasa Inggris karena tujuannya sudah jelas luar negeri dan alangkah lebih baiknya juga kalau dalam bahasa Inggris gitu. Biasanya sih gitu, tidak ada patokan dari LPDP kalau luar negeri harus bahasa Inggris, nggak ada. Bahasa Indonesia juga boleh, tetapi balik lagi karena tujuannya tadi ke luar negeri ya. Kalau boleh, kalau bisa bahasa Inggris saja untuk esainya gitu. Mungkin itu, Miza. Suaranya belum, Za. Mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Uda Rizky untuk jawabannya. Jadi pertanyaan dari Uni Nindi itu diperbolehkan ya Uni Nindi, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, lagi nih Uda Rizky, yaitu dari Lantari Muhinggar. Kepada Uni Lantari Muhinggar dipersilakan untuk bertanya. Boleh open. Oke, suaranya mungkin belum kedengaran ya. Ya, sepertinya suaranya tadi belum kedengaran, boleh. Baik, dipersilahkan kepada Unilantari Mohinggar untuk open mic. Oh, baik, karena ada gangguan di speaker, mungkin boleh diketik pertanyaannya di kolom chat Uni. Dipersilahkan untuk ketik pertanyaannya. Selanjutnya juga ada pertanyaan nih, udah Rizky dari Uni Zulia Oktaviani. Izin tanya Kak, gimana ya kalau kita sepertinya belum ada prestasi yang bisa ditulis di esai atau kisah hidup yang menarik? Gimana sih caranya supaya esai kita itu tetap dilirik nih? Karena lihat esai orang-orang di medsos kok pada bagus-bagus ya gitu. Nah, baik, untuk pertanyaan dari Uni Zulia Oktaviani akan dijawab oleh narasumber kita yaitu Uda Rizky. Kepada Uda Rizky dipersilakan. Oke, baik. Sangat common ya, problem yang ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang muncul terkait dengan Kak gitu. Em, saya S1, saya kupu-kupu Kak, kuliah pulang gitu. Banyak menti-menti saya juga seperti itu. Dan saya bingung juga nih mau nulis di esainya seperti itu. Oke teman-teman, di dalam LPDP itu memang sebenarnya untuk prestasi dan organisasi semuanya menjadi bahan pertimbangan juga, tetapi itu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil skor penilaian terkait dengan hal seperti itu. Tetapi memang ada bentuk nilai yang dikeluarkan LPDP terkait dengan prestasi maupun organisasi kita. Nah, kalau seandainya em, minim nih atau mungkin kurang nih Kak terkait dengan prestasi dan hal yang menarik di kisah hidup gitu. Sebenarnya teman-teman balik lagi terkait dengan rencana kontribusi. LPDP itu mencari teman-teman yang mampu beradaptasi dan mampu berkontribusi nantinya. Jadi kalau misalnya kita nih agak agak kurang di bagian prestasi, kita harus kuatkan terkait dengan rencana kontribusinya dan problem yang kita angkat. Misalnya Zulia si Octaviani ya, sorry
Zulia deh, panggil Zulia aja. Zulia di program studi apa gitu. Nah, coba cari problem yang kiranya di Indonesia itu, oh ini sangat-sangat banyak loh problem ini di Indonesia, atau ini urgent loh untuk diselesaikan di Indonesia terkait dengan problem ini tuh sudah nggak bisa lagi nih didiamin problem yang seperti ini gitu. Jadi kita kuatkan terkait dengan rencana kontribusi kita nantinya. Misalnya kalau problemnya itu masih kecil, coba kita elaborasi lagi tingkat nasional itu seperti apa problemnya. Kalau bisa problem yang kita angkat itu berkaitan dengan em, orang-orang banyak gitu. Jangan hanya di lingkupan yang kecil saja, karena salah satu penilaian LPDP semakin berdampak rencana kontribusinya itu akan semakin dilirik oleh LPDP teman-teman. Jadi kalau seandainya memang prestasi saya Kak masih kurang, tetapi rencana kontribusi saya seperti ini loh Kak. Problem yang saya angkat itu nanti ini sekarang urgent nih Kak di Indonesia gitu. Oke, kita matangkan di bagian itu, kita matangkan di bagian problemnya itu misalnya apa, dan kira-kira rencana kontribusinya itu nanti seperti apa? Ada linearitas nggak dengan program studi yang kita ambil nanti gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau seandainya masih minim prestasi dari selama S1 gitu. Karena itu juga tidak bisa kita ulang lagi dan kita manfaatkan atau step selanjutnya itu seperti apa untuk solusi terkait dengan kekurangan kita tadi. Dan untuk kisah hidup menarik, sepertinya semua orang punya kisah menarik, teman-teman. Tidak harus dari segi prestasi ya. Dari segi kegagalan juga itu kisah menarik gitu. Karena di LPDP juga nanti akan ada kolom yang khusus diisi kira-kira kegagalan kita itu seperti apa. Dan hal yang kita lakukan di luar pekerjaan kita itu pernah nggak. Jadi nanti bakalan ada beberapa isian selain dari prestasi itu gitu. Jadi teman-teman balik lagi pada saat interview nanti yang sering dilirik oleh interviewer itu adalah esai yang teman-teman tulis. Tidak harus prestasi yang banyak, tidak harus prestasi yang juara terus, tetapi esai yang teman-teman tulis itu yang akan menjadi patokan dari interviewer dalam menilai teman-teman. Mungkin seperti itu, Mesa dan eh, apa tadi si Zulia. Baik, terima kasih kepada Uda Rizky atas jawaban dari pertanyaan Kak Zulia. Saya pribadi juga setuju sekali nih dengan jawaban dari Uda Rizky gitu. Dimana setiap kita itu pasti punya sesuatu yang menarik dari diri kita. Mungkin Kak Zulia boleh nih sesuai dengan saran Uda Rizky yang di PPT sebelumnya ya, yaitu boleh untuk merefleksikan diri terlebih dahulu gitu. Kira-kira apa ya yang menarik dari diri saya yang dapat saya tonjolkan nanti di esai. Nah, boleh ya Kak Zulia untuk mungkin refleksi 1 atau 2 hari gitu. Nah, selanjutnya sebelumnya terima kasih Kak Zulia atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih udah Rizky yaitu dari Uni Sali Edinov. Assalamualaikum udah Rizky. Boleh nanti dikirim contoh esai dan proposal penelitian untuk program doktoral ilmu sosial seperti pengalaman udah Rizky saat mendaftar S3 dalam negeri kemarin. Nah, sebelumnya terima kasih atas perkenaannya nih udah. Baik itu dari Unisali Edinov gitu. Pada udah Rizky mungkin boleh diberikan tanggapannya ya. Pada udah Rizky Oke, dipersilahkan. siap-siap. Terima kasih, Miza. Boleh Uni Sali nanti kita sharing ya, sharing terkait dengan proposal dan esai di jenjang S3 gitu. Karena teman-teman, kalau di jenjang S3 itu lumayan berbeda ya, lumayan berbeda terkait penulisan esai dan ada satu bagian atau satu file yang lebih urgent dibanding dari esai, yakni proposal study. Nah, proposal study itu adalah kerangka kita nanti untuk riset dan biasanya pengalaman kemarin itu bisa dibilang 95% yang ditanya itu bukan esai lagi teman-teman kalau jenjang S3 ya. Kalau jenjang S3. Jenjang S3 itu yang ditanya 95% adalah rencana riset teman-teman atau proposal risetnya. Itu yang akan ditanya dan dikulik sekulik-kuliknya serta jurnal-jurnal dan publikasi yang teman-teman udah publish. Jadi kayak gitu nih. Jadi kemarin sedikit cerita ya teman-teman. Pada seleksi S3 itu
kebetulan di S3 itu teman-teman juga harus prepare dua bahasa. Walaupun teman-teman mengambil dalam atau luar negeri gitu. Seperti saya kemarin sedikit pengalaman, ini bukan menakut-nakuti teman-teman ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman setidaknya well prepare juga terkait dengan bilingual language itu, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya. Karena kemarin pada saat seleksi S3 itu saya di dua eh, akademik atau supervisor akademiknya itu mereka bertanya full in English gitu. Jadi lumayan struggle juga kemarin menjelaskan rencana risetnya dalam bahasa Inggris karena saya sebenarnya udah prepare juga cuman nggak well prepare banget, lebih well prepare-nya dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi qadarullah rezeki masih keterima gitu. Oke, mungkin seperti itu nih Sally. Nanti kita sharing dan share terkait file-filenya ya. Baik, terima kasih udah Rizky untuk tanggapan sekaligus masukan dan cerita inspiratifnya nih untuk gimana lolos LPDP jalur doktoral kemarin. Nah, selanjutnya itu ada dari Unilantari Muhinggar nih. Kak, speaker saya sudah on. Bolehkah bertanya? Oke, boleh sekali kepada Unilantari. Dipersilakan untuk on mic ya. Assalamualaikum Kak, apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar dengan baik Oke, Uni. oke. Baik, terima kasih. Salam kenal Kak Rizky. Jadi perkenalkan, saya kemarin sudah menulis esai dan sempat konsultasi juga ke Awardi. Jadi posisi saya itu agak sulit karena saya itu adalah ASN P3K, di mana saya itu terhalang oleh tubel dan harus mendaftarnya tidak bisa lewat targeted, yaitu lewatnya bisanya di jalur reguler. Nah, setelah itu S1 dan S2 saya itu adalah pendidikan matematika dan S3 ini saya alhamdulillah dapat sudah mendaftar di UPI yaitu di pendidikan umum dan karakter karena saya ingin menyoroti masalah karakter yang sekarang mungkin ya sedang jadi isu sosial di Kemendikbud gitu ya terkait karakternya anak. Nah, yang jadi permasalahannya itu ketika eh, saya kebingungan meminta satu rekomendasi karena kan posisi saya P3K kalau saya meminta rekomendasi kepada kepala satuan karena saya itu posisi adalah guru udah Rizky. Jadi yang pertama tadi terkait surat rekomendasi ya karena ada yang beberapa yang bilang karena P3K yang PNS itu tidak bisa memberikan rekomendasi untuk P3K karena terkait tadi regulasi yang tubel. Terus yang kedua karena saya itu profesinya guru jadi saya itu masih kekurangan sekali di publikasi gitu. Jadi itu jadi kayak ada rasa apa ya insecure juga karena kalau misalkan S3 biasanya kan ditanyakan terkait publikasi gitu. Terus yang tadi juga menyambung si Kak siapa ya tadi ya Kak Seli ya, saya minta bantuan ke Kak Rizky siapa tahu nanti berkenan untuk meng-share kemarin apa namanya esai sama rencana proposal tadinya gitu. Terima kasih udah Rizky dan terima kasih Kak Miza. Baik, terima kasih kepada Unilantari akhirnya bisa bertanya juga on mic. Oke, selanjutnya kepada Uda Rizky nih, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Unilantari. Oke, oke, baik. Terima kasih Uni Lantari ya pertanyaannya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya follow up dulu sama Uni Lantari. Yang pertama terkait dengan status P3K Uni itu udah berapa lama kalau boleh tahu nih? Saya jalan 4 tahun Kak, kalau di kontraknya itu kan 5 tahun ya gitu. Oke. Siap. Oke, kalau sudah 4 tahun itu berarti sudah keluar dari maksudnya sudah memenuhi persyaratan dari peraturan dari Kemendagri itu sendiri gitu, di mana biasanya tubel atau tugas belajar itu diberikan minimal 2 tahun setelah mengabdi seperti itu, baik itu ASN maupun P3K. Balik lagi Uni, kalau seandainya kalau surat rekomendasi yang pertama itu em, Uni tadi kendalanya itu di surat rekomendasi LPDP-nya atau di surat tubelnya, kalau boleh tahu. Diminta surat rekomendasinya juga Kak. Kemarin kan saya sempat ke BKSPDM ya, katanya Ya, emang untuk ASN P3K itu belum ada regulasinya untuk tugas belajar. Nah, oke. untuk meminta surat rekomendasinya ke kepala sekolah kan, karena saya posisi sebagai guru, karena posisi beliau adalah PNS, jadi kayak posisi serba salah gitu loh. Udah, kalau misalkan mengizinkan kan tidak ada regulasinya ya untuk P3K gitu.
Oke, baik. Terima kasih nih konfirmasinya. Sependek pengetahuan saya itu untuk P3K sebenarnya itu boleh-boleh saja Uni karena ada beberapa juga. Mungkin nanti kita akan Uni Lantari bisa kontak saya juga di sosial media atau di WhatsApp nanti. Coba saya konekkan ke beberapa teman-teman yang em, backgroundnya memang P3K gitu, yang diperbolehkan atau mendapat surat tubel itu sendiri tugas belajar gitu. Karena setahu saya juga karena kebetulan program studi saya juga di administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan, P3K dan ASN itu merupakan hal yang sama kalau di mata undang-undang gitu terkait dengan pengeluaran surat tubelnya gitu. Makanya saya juga lumayan bingung beberapa daerah mungkin case-nya beda-beda ya. Beberapa daerah mungkin BPKSDM-nya itu agak strike terkait dengan peraturannya. Di beberapa BPKSDM-nya mungkin mereka memberikan nih surat rekomendasi kalau sudah memenuhi ambang masa kerjanya. Biasanya itu harus lebih dari 2 tahun mengabdi di P3K itu sendiri gitu. Mungkin nanti kita kontakkan dengan atau saya boleh tanyain juga nanti ke teman-teman yang P3K yang kemarin mereka bagaimana sih prosedur memperoleh eh, surat tugas belajar kalau dia P3K gitu. Karena jujur ini experience-nya baru ya ini karena saya juga bukan P3K, makanya saya juga untuk pengalaman yang seperti itu belum ada, tetapi bisa nanti saya bantukan ke teman-teman yang sudah P3K. Yang kedua terkait dengan surat rekomendasi. Teman-teman, em, ini bocoran saja ya buat teman-teman. Kemarin saya dapat bocoran juga dari pihak LPDP-nya bahwasanya kalau mau surat rekomendasi itu sekarang sudah punya poin. Sudah punya poin gimana sih Kak gitu. Kalau dulu surat rekomendasi itu kan ya udah kita minta ke dosen kita aja, ke kepala sekolah atau profesor kita aja gitu. Kalau sekarang ternyata surat rekomendasi itu punya poin teman-teman. Dan yang mendapatkan poin di surat rekomendasi itu cuman dari dua bagian. Dua bagian itu adalah rektor dan jajaran rektor. Kalau surat rekomendasinya berasal dari rektor dan jajaran rektor, itu dapat poin plus. Maksudnya dapat poin entah berapa gitu. Tapi mereka nggak nyebutin berapa jumlah poin yang didapat. Tetapi kalau surat rekomendasinya itu dari rektor dan jajaran rektor, misalnya wakil rektor bidang akademik atau kemahasiswaan gitu, boleh dan itu biasanya dapat dapat skor gitu. Karena saya juga kemarin menerapkan itu karena dapat bocorannya sebelum seleksinya kan. Jadi saya yang awalnya dari profesor promotor saya alihkan atau pindahkan ke wakil rektor bidang kemahasiswaan gitu. Dan kodarullahnya nggak tahu entah gara-gara itu dapat poin sedikit atau gimana. Yang penting katanya itu sekarang ada poin plusnya kalau dapat yang itu. Kalau dulu kata orang dekan udah bisa, kalau sekarang nggak bisa. Maksudnya poinnya itu ya, poinnya itu. Kalau tapi balik lagi, surat rekomendasi itu boleh dari siapa saja, eh, misalnya pimpinan atau dosen-dosen pembimbing kita itu boleh gitu. Kemudian apalagi terkait dengan file-file tadi boleh boleh Uni nanti kita sharing karena kita juga sama-sama sosial humaniora ya. Jujur saja sebenarnya saya kurang setuju tapi balik lagi ini kebijakan pemerintah kan. Rasanya kita yang sosial humaniora ini dianaktirikan. Jujur saja saya agak frontal juga kemarin pada saat diskusi sama LPDP. Kenapa sosial humaniora ini dianaktirikan? Sementara STEM itu dianak kandungkan gitu. Tetapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan nasional, makanya itu yang lebih diutamakan gitu. Tapi jangan menutup kemungkinan juga teman-teman, kita juga bisa kok lulus gitu di walaupun kita sosial humaniora gitu. Kemudian yang ini nih banyak juga kasus Uni Lantari dan teman-teman yang lain yang cross major. Cross major itu pindah jurusan lah istilahnya gitu. Yang awal jurusannya kayak Uni Lantari itu matematika S1 S2-nya tiba-tiba mau ke pendidikan karakter ke FIP gitu. Nah, itu tuh ada challenges tersendiri sih Uni Lantari terkait dengan cross major itu. Uni punya pressure yang lebih dibandingkan teman-teman yang linear antara S1, S2, S3-nya. Gimana sih pressure-nya gitu? Pressure-nya itu teman Uni Lantari itu dan teman-teman yang lain harus punya reason atau alasan yang kuat kenapa teman-teman itu pindah atau cross major atau pindah jurusan gitu. Dan alasannya itu harus make sense. Misalnya nih, kayak pengalamannya udah, misalnya S1 S2-nya matematika kayak Unilantari. Kalau misalnya Unilantari itu kerja di bagian eh,
LSPK atau di bagian-bagian sosial yang lain yang menanganin problem terkait dengan karakter sosial itu sendiri itu make sense. Jadi alasannya butuhnya untuk jenjang karir dan butuhnya sesuai dengan experience atau dunia pekerjaan gitu. Cuman di sini Unilantari juga harus lumayan ekstra ya karena Unilantari kan dari S1 S2-nya itu matematika tiba-tiba mau ke pendidikan karakter gitu. Jadi kita nanti harus elaborasi lagi kira-kira alasan Unilantari itu apa? Jangan gara-gara oh ini sekarang jadi fokus utama dari Kementerian Pendidikan loh terkait dengan pendidikan karakter itu gitu. Jadi saya ingin join di sana gitu. Dan dalam konteks ini ada program studi yang lain yang memang linear untuk itu gitu. Jadi makanya saya bilang untuk Unilantari itu eh, pressure-nya itu lumayan besar. Tetapi balik lagi, itu bisa diatasi dengan reason yang jelas dan logis. Kalau seandainya Unilantari memang mau cross major ke eh, program studi yang lain gitu. Mungkin nanti kita bisa sharing terkait dengan penulisan esai dari Uni gitu. Mungkin kayak gitu Uni dan Misa saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Rizky. Bagaimana Uni Lantari untuk jawaban atau tanggapan nih dari Uda Rizky? Terima Apakah kasih udah sudah Rizky. paham atau sudah puas atau mungkin Terima kasih udah Rizky atas jawabannya. baik? Semoga nanti bisa tektokan lagi, gitu ya. Siap-siap Uni. Baik, sudah ya Uni Lantari atau mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, masih ada nih beberapa pertanyaan lagi nih udah. Jadi kita lanjut lagi itu pertanyaan dari Udah Moh Ibnu Zaman, yaitu pertanyaannya, bagaimana Kak kalau program yang akan saya masuki itu dianggap jauh nih dari kontribusi ke masyarakat, seakan cuma buat elitis atau akademis, jadi tidak berdampak langsung ke masyarakat seperti jurusan sastra, beda jauh dengan program PBA di mana berkaitan langsung, gitu. Baik, seperti itu Oke, pertanyaan dari Kak Udah mau Ibnu, mungkin Kak Rizky boleh langsung ditanggapi. oke. Baik, terima kasih Miza. Em, udah Ibnu masih on kah? Bisa on mic kira-kira? Udah. Masih Kak, Oke. Eh, boleh saya tanya susastranya ini kira-kira program studi yang mau diambil nanti program studi apa sih? kalau untuk ya mungkin nanti semester tiganya maunya sih terjemah, Sorry, kurang jelas. terjemah. Kalau inginnya sih nanti kalau kejuruannya di semester tiganya sih mau ngambil terjemah Terjemah. profesional. Iya, Oke. iya. Kalau program studi generalnya umumnya dari awal apa? Oh, itu untuk semester satu semester 2. Ya Oh, mungkin seperti pelajaran sastra tapi lebih dominan ke wacana gitu. Jadi mungkin ada juga beberapa kayak nahvunya, sorofnya juga kayak Pancasila juga. Tapi oh, biasanya pentingnya itu di yang semester tiganya Kak, sekaligus ngambil materi buat tesisnya nanti sama oke. pembimbing. Oke, udah. Em, nggak maksud maksud saya itu program studinya susastra, memang susastra gitu. Susastra, susastra. Ya model kayak linguistik Kak. Oh, Kalau sastra itu linguistik. ya beda. Tapi kalau sastra itu mungkin ke teksnya, tapi dengan kajian yang lebih dalam gitu dari PBA. Kalau susastra itu bukan teksnya, tapi teks untuk dijadikan wacana kayak global issue di Timur Tengah gitu. Jadi Oke, ya, oke, oke, siap. Baik, terima kasih udah Ibnu ya yang udah bertanya terkait dengan em, kira-kira program studinya ini tidak common lah di di masyarakat dan untuk
bentuk dampaknya itu tidak terlalu langsung untuk masyarakat secara umum gitu. Cuman untuk beberapa kalangan saja gitu. Baik, udah Ibnu, em, ini sebenarnya no problem ya di LPDP, tidak masalah kalau seandainya kontribusinya itu tidak menyangkut masyarakat masyarakat luas yang secara general gitu. Tetapi balik lagi, ini sebenarnya kalau saya tidak salah itu program studinya itu entah ada di LPTIQ Jakarta kalau saya tidak salah ya. Karena kemarin LPDP sendiri itu ada jalur khusus udah Ibnu terkait dengan relate keagamaan ini. LPDP punya jalur khusus salah satunya dengan UIII kalau saya tidak salah, Universitas Islam Internasional Indonesia gitu. Nah, kalau Maaf, bisa ya. ya Kak, itu kalau di UII juga ada, tapi saya ngambil yang di UI. Jadi Oh dibuka ya. juga, ada linguistik, ada susastra juga. Oke, oke, baik. Terima kasih, udah Ibnu. Baik, sebenarnya itu tidak problem lagi ya ke LPDP. Itu bahkan itu bisa menjadi poin-poin unggulan dari udah Ibnu. Kenapa jadi poin unggulan? Kan kontribusinya tidak apa udah gitu, tidak terlalu jelas di masyarakat gitu. Bahkan semakin spesifik program studi itu semakin tertarik oleh interviewer LPDP dan LPDP itu sendiri. Misalnya saja nih, kalau seandainya pendidikan matematika, pendidikan fisika dan sebagainya itu kan sudah common banget gitu. Jadi tingkat selektivitas dari interviewer juga akan semakin tinggi. Tetapi misalnya udah ngambil program studi yang sangat-sangat eh, jarang diambil oleh orang, itu menjadi poin plus buat udah Ibnu nantinya. Terkait dengan rencana kontribusi itu bisa dikaitkan dengan program studi udah Ibnu kira-kira udah Ibnu nanti mau jadi penerjemah nih misalnya gitu. Kira-kira urgensi penerjemah itu sekarang seperti apa? Bisa jadi udah Ibnu risetnya terkait dengan jumlah penerjemah Indonesia dari segi bahasa Arab atau dari segi bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Kira-kira penerjemah di Indonesia itu udah cukup nggak ya? Atau diperhatikan nggak ya penerjemah di Indonesia? Dan itu bisa udah angkat di esainya nanti gitu. Dan bahkan saya sendiri jujur bahkan mendengar jurusan susastra itu kalau linguistik memang sering ya. Mungkin teman-teman di sini juga mendengar jurusan susastra juga baru ya, baru termasuk saya pribadi. Makanya saya tadi agak menanyakan kembali kira-kira ini di bagian apa sebenarnya jurusan ini gitu. Ternyata setelah dijelaskan udah Ibnu, saya klik dengan program studinya itu sangat-sangat em, tidak common banget di Indonesia, maksudnya jarang banget diambil gitu. Dan itu kembali lagi jadi poin plus nanti udah Ibnu dan penulisan esainya harus harus dikuatkan gimana problem yang ada di Indonesia terkait dengan susastra itu. Karena memang jarang banget udah Ibnu, jujur saya mengakui jarang banget saya dengar dan jarang banget case-case dan menti saya selama ini yang ngambil program studi yang seperti itu gitu. Kalau linguistik insya Allah ada, tapi kalau yang susastra itu lumayan jarang gitu. Dan yang jarang ini biasanya yang eh, dipilih oleh LPDP, maksudnya bukan dipilih ya, jadi poin plus lah gitu. Kayak teman-teman kemarin, mereka dia itu makanya saya bilang dari awal, walaupun prestasi kita kurang dari segi akademik, tetapi strategi mengambil jurusan juga sangat menentukan. Ada kemarin menti saya sedikit sharing ya, menti saya itu dia ngambil jurusan bahasa Sunda, yang notabene itu orang juga sangat jarang untuk ngambil S2-nya. S1-nya saja kemarin lumayan jarang yang ngambil di UPI bahasa Sunda, dan dia ngambil S2. Dan kodarullahnya teman-teman yang lain yang prestasinya bagus di S1 dan punya beberapa jurnal juga di Sinta, mereka nggak keterima dan dia keterima. Mungkin salah satu aspeknya itu selain dari cara penulisan esainya dan program studinya itu eh, butuh pelestarian loh gitu. Mungkin seperti itu udah Ibnu. Um, Kalau seandainya bingung nanti bagaimana cara menulis esainya, kita ada program kok dari Mata Garuda Sumatera Barat. Mungkin nanti Unimesa di akhir bisa promosiin juga gitu. Mungkin gitu udah Ibnu, Unimesa. Ya, makasih Baik, Pak. baik, terima kasih kepada Uda Rizky untuk
tanggapan dan masukannya dari pertanyaan Uda Ibnu. Saya kembalikan lagi kepada Uda Ibnu. Bagaimana Uda Ibnu? Eh, Alhamdulillah, saya tadi ngerasa bahwa mungkin beberapa jurusan yang kurang familiar itu nanti takutnya nggak dianggap. Jadi mungkin kuotanya juga disedikitkan itu. Ternyata masih tetap disamaratakan. Jadi mungkin itu. Terima kasih juga atas jawabannya. Baik, terima kasih Uda Ibnu. Baik, selanjutnya kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Uda Rizky. Yaitu kita masuk ke pertanyaan Kak Uni Zulia Oktaviani lagi nih. Baik Kak, terima kasih banyak atas sarannya. Izin tanya lagi Kak, untuk masalah dan solusi yang skala nasional, gimana tipsnya supaya tidak terdengar too much atau banyak janji ya Kak? Takutnya seperti itu. Nah, baik pertanyaan Uni Zulia akan langsung nih dijawab oleh Uda Rizky kepada Uda Rizky, dipersilahkan. Oke, oke, terima kasih. Em, di sini lagi azan, boleh kita berhenti 1 menit nggak? Boleh? Oke, Udah? teman-teman, sorry ya, karena tempat tinggal sangat dekat sama masjid, jadi sekarang lagi azan. Kita hold dulu 1 menit, ya boleh Uni Meiza? Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Kita lanjutkan ya, Meiza. Pertanyaannya tadi dari Uni Zulia ya, terkait dengan eh, masalah dan solusi yang skala nasional, gimana tipsnya supaya nggak terdengar too much gitu, dan atau banyak janji. Oke, kalau saya pribadi kemarin gini, sebenarnya untuk rencana kontribusinya itu kita tidak harus skala nasional, tetapi kontribusi kita itu bisa diterapkan secara nasional gitu. Gimana contohnya? Udah rezeki gitu. Jadi saya kemarin untuk yang jenjang S3 ini, saya kaitkan aja dengan jenjang S3 ini, bahwa saya akan fokus riset terkait dengan digital leadership gitu. Gimana digital leadership ini saya kaitkan, atau untuk lokasi penelitian saya itu saya akan meneliti di kampus-kampus di 3 leveling kampus, mulai dari Satker, BLU maupun PTNBH. Nah, apa sih nanti luaran dari rencana riset saya itu adalah brief dari atau buklet atau panduan dari digital leadership, penerapan digital leadership itu sendiri. Nah, untuk rencana kontribusinya kemarin saya itu hanya menjelaskan, eh, mereka mempertanyakan, jadi nanti bentuk kontribusi dari luaran riset Anda ini seperti apa? Jadi kemarin Uni saya jelaskan seperti ini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan luaran saya ada beberapa, mulai dari A, B, C, dan salah satunya adalah bentuk atau model dari digital leadership itu sendiri. Dan saya akan implementasikan di beberapa kampus terlebih dahulu, khususnya 3 kampus utama, mulai dari Satker, eh, BLU mau sampai PTNBH gitu. Nah, dari ketiga ini saya akan evaluasi lagi nih bentuknya atau kendala yang dihadapi serta peluangnya itu analisis SWOT-nya seperti apa gitu. Nah, setelah di 3 kampus ini saya terapkan, rencana riset saya ini nanti akan diterapkan dan setelah saya evaluasi dan bisa diterapkan secara nasional. Dan digital leadership ini merupakan salah satu model kepemimpinan yang sangat dibutuhkan di dunia teknologi saat sekarang ini gitu. Jadi Uni,
rencana riset kita itu misalnya kayak saya tadi itu modelnya udah dapat nih model yang diterapkan. Kita implementasikan saja dulu di satu wilayah gitu. Nah, dari satu wilayah itu setelah kita implementasikan dan ada benefit dan serta resultnya itu seperti apa, kita bisa gunakan model itu atau ajukan model itu ke misalnya ke Kemendikbud dan bisa diterapkan secara nasional gitu. Jadi nggak harus misalnya oh, saya akan terbang ke seluruh kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia untuk mempromosikan ini, untuk menerapkan model ini. Tidak harus seperti itu gitu. Jadi bisa kita implementasikan dulu solusinya itu di daerah kita masing-masing. Misalnya tingkat provinsi, Provinsi Sumatera Barat gitu. Nah, nanti setelah ada hasil kita implementasikan itu, kita bisa loh mengajukannya atau menerapkannya di daerah-daerah lain. Seperti itu, Uni. Kalau untuk eh, em, apa namanya solusi skala nasionalnya gitu. Yang penting itu problemnya. Kalau problemnya di daerah kita sudah lumayan besar, kita coba cari data juga nasional problem itu ada atau enggak gitu. Siapa tahu problem itu cuma ada di daerah kita gitu. Yang lebih pentingnya itu problemnya itu sih Uni, problemnya itu kira-kira urgency nggak sih? Atau di beberapa daerah di Indonesia itu ada nggak sih problem yang sama gitu. Seperti itu, Uni Zulia. Baik, terima kasih kepada Uda Rizky atas jawaban dari pertanyaan dari Uni Zulia. Nah, jadi Uni Zulia langsung merespon, terima kasih pencerahannya Uda. Baik, selanjutnya yaitu ada dari Kak Lentari Mohinggar. Terima kasih Uda Rizky, mohon bantuannya. Dan juga ada chat dari Uni Sali Edinov, yaitu minimal eselon 2 surat rekomendasi ya. Udah gitu. Mungkin Uda Rizky boleh ditanggapi terkait Ya, pertanyaan dari Uni Sali. siap. Untuk surat rekomendasi sebenarnya itu sudah ada ketetapan ya, ketetapan di bukletnya itu teman-teman atau udah uni bisa baca terkait dengan siapa sih yang boleh mengeluarkan surat rekomendasi itu. Kalau misalnya dia PNS itu ada di buklet PNS atau P3K juga itu minimal eselon 2 surat rekomendasinya gitu. Mungkin itu Meza. Baik, terima kasih Uda Rizky. Semoga menjawab ya jawab tanggapan dari Uda Rizky terhadap pertanyaan dari Uni Sali. Baik, selanjutnya nih masih ada pertanyaan dari Udayogi Hermaidi, yaitu izin Uda Rizky mau bertanya terkait dengan publikasi. Jadi saya mau ambil rencana studi untuk lanjut S3, namun mungkin terbatas nih dalam hal publikasi jurnal atau sejenisnya. Apakah itu nilai mutlak dalam melanjutkan studi S3 atau ada nih tips maupun trik yang perlu dipersiapkan dulu dari sekarang dan ditambah hal yang sama dengan teman-teman yang lain juga minta draft esai atau proposalnya udah. Terima kasih udah. Baik, silahkan kepada Uda Rizky untuk menjawab pertanyaan dari Uda Yogi. Kepada Uda Rizky dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Meza. Izin menjawab ya, udah Yogi, terkait dengan rencana lanjut doktoral, tetapi publikasi masih minim atau masih sedikit lah istilahnya gitu. Em, Sebenarnya udah terkait dengan publikasi ini, em, saya balik mempertanyakan LPDP lagi sih, udah sebenarnya tidak ada sebenarnya patokan khusus terkait dengan publikasi ini. Kenapa saya bilang saya mempertanyakan LPDP itu? Karena jujur saja teman saya di S3 ini dia itu tidak memiliki publikasi, udah jujur tidak memiliki publikasi. Sorry, memiliki publikasi tapi hanya di Sinta. Memiliki publikasi tapi hanya di Sinta dan itu pun hanya dua. Salah satunya adalah tesis dia karena syarat lulus di UPI kan adalah minimal Sinta 2 untuk tesisnya gitu. Nah, cuman itu modal dia untuk daftar S3. Jadi balik lagi rezeki itu sangat juga ditentukan sebenarnya di dalam seleksi LPDP ini gitu udah. Cuman eh,
memang pas penjelasan mereka ya, ini penjelasan dari pihak LPDP-nya bahwa publikasi itu juga menentukan kelulusan di jenjang, apalagi khususnya jenjang doktoral gitu. Em, jadi udah jangan jangan jadikan em, keminiman terkait dengan publikasi itu menjadi hambatan udah untuk daftar gitu. Diniatkan aja, Bismillah, semoga apa namanya, Bismillah aja dan daftar aja udah. Submit saja beberapa publikasi yang sudah ada itu, tetapi balik lagi, yang jenjang S3 itu yang sangat-sangat penting untuk dipreparekan itu adalah proposal studi udah. Karena yang ditanya itu seperti yang Rizky jelasin tadi itu adalah 95% itu yang ditanya adalah proposal studi. Esai kita itu pure plek ketiplek, saya nggak ada ditanya lagi. Dari experience kemarin itu nggak ada ditanya terkait dengan esai. Yang ditanya itu adalah rencana riset saya. Oh, itu nanti metodenya apa, novelty-nya apa, lokasinya di mana, outputnya apa, urgensinya apa, kemudian banyak sekali bagaimana cara mengumpulkannya nanti dan bagaimana cara merealisasikan output itu gitu udah. Jadi memang rencana riset ini hal hal yang paling utama lah atau yang menjadi jantungnya kalau untuk jenjang S3 ya. Selain dari beberapa persyaratan-persyaratan yang lain gitu udah. Jadi kalau bisa memang kalau mau daftar S3 itu di rencana riset kita itu betul-betul harus dimatangin banget udah. Saya jujur untuk menulis menulis proposal riset atau rencana riset saya itu saya diskusi sama 3 profesor di kampus gitu. Saya menulis ini saja lebih dari 1 bulan, bahkan hampir 2 bulan gitu. Bayangin udah dan itu LPDP mereka membatasi jumlah kata juga di dalam penulisan proposal. Jadi lumayan struggle juga kita selain mau mendetailkan rencana riset kita, tetapi mereka membatasi jumlah katanya gitu. Kalau saya tidak salah kemarin itu kalau untuk di Word-nya itu saya tulis di Word dulu, jadi tinggal copy aja ke website LPDP, itu di 7 halaman dari bab 1 sampai bab 3 itu udah sama daftar pustakanya gitu. Jadi memang di rencana risetnya sih udah nanti yang perlu dimatangin banget. Nggak apa-apa kalau kalau publikasi masih minim, masih diangsur, nggak apa-apa. Yang penting em, rencana risetnya itu dimaksimalkan gitu. Tapi memang apa namanya, publikasi itu juga menjadi poin utama dalam penilaian kalau untuk jenjang S3 ya. Karena saya kemarin yang ditanya juga banyak sekali terkait dengan em, publikasi saya. Bahkan saya rada menyesal sedikit untuk sedikit mensubmit semua publikasi gitu. Harusnya ya udah deh yang penting-pentingnya aja gitu. Ternyata dapat interviewer yang lumayan critical thinkingnya lumayan tinggi gitu. Jadi ternyata dia membaca karena kita kan kirimkan link juga, link publishnya itu gitu. Jadi dia baca ternyata dan dia banyak banget nanya Anda ke penulis berapa, kemudian outputnya apa, Anda kemarin menelitinya di mana, ini publikasi terkait dengan ini gitu. Jadi lumayan banyak juga pertanyaan terkait dengan publikasi gitu. Tapi nggak jadi patokan utama juga udah terkait dengan proposal studi, saya rasa itu sih yang menjadi patokan utama untuk jenjang S3 gitu. Mungkin seperti itu tanggapannya udah Yogi, saya kembalikan Meiza. Baik, terima kasih kepada Uda Rizky atas jawaban nih dan juga tips dan trik gimana bisa lolos S3 ke doktoral melalui beasiswa LPDP. Nah, selanjutnya yaitu ada respon dari Uda Yogi, yaitu terima kasih banyak pencerahannya Uda Rizky. Semoga nanti bisa juga komunikasi di luar Zoom ini Uda, karena mungkin banyak nih pertanyaan nantinya mau sharing dengan teman-teman yang sudah menjadi awardee, khususnya Uda Rizky. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin dari Uda Uni masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau mungkin udah Rizky boleh langsung masuk ke Closing statement ya. iya yang Oke. berikutnya closing statement atau contoh yang mau diperlihatkan atau bagaimana boleh Oh, oke. dipersilakan Mungkin kepada udah Rizky.
Siap, siap. Terima kasih, Sa. Mungkin untuk contoh, teman-teman kalau masih perlu nggak kita tayangin lagi atau em, langsung masuk ikut kelas kita aja nanti terkait dengan penulisan esai atau mau ditayangin nggak di sini esai salah satu contoh esai kemarin atau nggak penting atau nggak perlu, sorry. Boleh, oke, oke. Tayanginnya yang S2 dulu ya, secara singkat aja, sorry. Secara singkat aja, izin menayangkan, sorry. Oke, teman-teman, ini saya berikan sedikit contoh ya di esai saya kemarin, di mana kalau dulu saya mendaftar di S2 itu jalur prasejahtera atau alumni bidik misi gitu. Kalau sekarang kalau nggak salah em, KIP atau prasejahtera kalau saya tidak salah ya. Nah, teman-teman, di awal itu seperti yang saya jelaskan tadi itu ada istilahnya hook. Hook itu apa sih? Hook itu em, bagaimana cara kita untuk mengawali penulisan esai semenarik mungkin. Bisa menggunakan quote, bisa menggunakan pantun, bisa menggunakan apapun itu. Yang penting itu masih em, ada 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 kaitannya dengan menarik minat dari interviewer nantinya untuk membaca esai kita gitu. Kalau saya dulu simpel aja menggunakan hooknya itu sebaik-baik manusia dalam manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi itu hook hook yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan hook itu di satu paragraf, teman-teman, di satu paragraf gitu. Kemudian langsung ke introduction, perkenalan diri kita. Kita itu siapa? Ini sebenarnya masih tahun 2021 dulu gitu. Jadi kalau saran sekarang itu kayak tanggal-tanggal ini nggak penting lagi, tanggal-tanggal lahir ini setelah dievaluasi dan beberapa mentoring juga yang saya lakukan, saya sudah tidak menyarankan untuk menulis-nulis tanggal lahir karena sudah ada di awal gitu. Eh, di kemudian kita lulusan dari mana teman-teman, langsung to the point saja di sini. Saya langsung sebutin em, S1 saya itu ngapain aja di satu paragraf itu. S1 saya itu lulusan mana, IPK berapa, kemudian di S1 saya ngapain aja di situ. Kemudian di paragraf selanjutnya saya menulis soft skill saya selain maksudnya organisasi saya di satu paragraf selanjutnya sampai ke sini. Nah, sampai sini untuk em, organisasi. Jadi di sini adalah akademik, paragraf ini adalah organisasi non akademiknya. Kemudian langsung ke problem tadi, teman-teman. Kenapa saya nyuruh tadi teman-teman itu apa namanya? Meresearch karena kita perlu data. Karena ini yang saya tulis ini adalah data gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita menulis problem itu sesuai opini kita saja, tetapi harus ada datanya gitu. Jadi ini data yang problem yang saya angkat waktu itu bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Saya tulislah dari UNESCO itu, dari PIRC itu, kemudian dari eh, data-data dari Kemendikbud gitu. Saya tulis di satu paragraf ini. Nah, dari problem itu apa sih yang harus bisa kita lakukan? Nah, baru masuk kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secara garis besar. Langsung solusi yang kita tawarkan itu apa? Kira-kira dari problem yang sudah kita tulis di atas tadi gitu. Ini problemnya. Mungkin kalau untuk lebih detailnya nanti kita akan ada sesi yang lain ya, sesi mentoring gitu. Kemudian nah, setelah dari solusi ini, kan ada problem tadi di atas, kemudian ada solusi ini. Kemudian dari solusi ini bisa kita wujudkan dari apa? Dari lanjut studi pada program studi ini. Nah, baru kita kaitkan dengan program studi kita. Dengan administrasi pendidikan itu, apa sih administrasi pendidikan itu? Gimana nanti kontribusi atau kaitannya dengan em, problem itu? Dan ada nggak kaitan prodi ini dengan solusi yang kita berikan gitu. Nah, baru balik lagi ke riset yang kita lakukan terkait dengan program studinya itu seperti apa. Nah, ini salah satu risetnya seperti ini.
di program studi magister administrasi pendidikan itu seperti ini loh, fokusnya itu ada di sini-sini gitu. Itu terkait dengan riset nanti teman-teman bisa ambil gitu. Kemudian apa dengan mempelajari program studi itu gimana nanti untuk mengatasi problem di atas gitu. Kita bikin satu paragraf. Saya cepat aja ya teman-teman. Kalau yang ini, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi itu ada rencana riset saya. Nah, rencana riset itu saya jelaskan secara singkat saja, secara singkat saja. Judulnya apa dan latar belakang saya mengambil riset itu apa sih sebenarnya gitu di S1. Di S2 nanti itu seperti apa gitu. Riset ini em, rencana rencana riset kita aja seperti gambaran yang nanti mau kita lakukan gitu. Kalaupun nanti nggak sama dengan ini di real life-nya itu it's okay. Karena saya sedikit melenceng juga dari judul ini yang awalnya kepemimpinan instruksional saya berubah ke digital leadership gitu atau kepemimpinan digital. Nah, em, kita jelaskan nanti rencana riset dan program studi kita itu bentuk eh, eh, implementasi dan bentuk mengatasi masalah itu seperti apa dijelaskan di sini teman-teman. Dijelaskan di paragraf selanjutnya program studi itu nanti seperti ini untuk mengatasi problem itu. Nah, lanjut itu masih sampai ke atas itu rencana kontribusi kita dan pengaruh dari program studi itu untuk mengatasi problemnya itu seperti apa. Sampai sini. Nah, yang terakhir itu adalah saya tulis nih closing statement saya dan harapan saya untuk Indonesia nanti seperti apa. Ini masih template yang lama ya, yang 2021. Kalau template yang sekarang juga sudah ada perbaruan sebenarnya. eh, saya jelaskan bahwa di Indonesia itu banyak permata tersembunyi loh di pelosok negeri gitu. Tinggal bagaimana negara memberikan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang baik gitu. Seperti ini teman-teman kalau untuk S2. Kalau S3 itu seperti ini. Tetap ada hook juga, tetap ada hooknya di sini. Hook yang saya ubah hooknya lebih ke personal karena kemarin itu lebih ke personal lebih menjual gitu. Kalau 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 marketingnya seperti itu gitu, lebih ke personal lebih menjual. Jadi hooknya seperti ini, saya berikan hook satu paragraf juga. Kemudian perkenalannya ini selama S1 dua paragraf, satu paragraf juga boleh ya nanti udah uni kalau seandainya mau satu paragraf saja perkenalan selama S1. Kemudian di S2 ini perkenalannya di S2 tuh kegiatan kita selama S2 itu ngapain aja. Kemudian ini selama menempuh magister saya menulis ikut aktif dan ini akademiknya nih, ini akademiknya. Saya gunakan template yang seperti itu udah uni. Jadi setelah perkenalan itu saya gunakan template akademik non akademik. Jadi saya gunakan dulu nih kegiatan saya akademik selama studi itu ngapain, kemudian saya gunakan lagi non akademiknya itu saya ngapain. Kayak gitu. Nah, kalau di S3 ilmiahnya ditambah dari segi ilmiahnya kita ngapain? Mulai dari ikut apa namanya? Ini ikut konferensi, menulis publikasi di Scopus sampai kepada kita lulus sampai sini. Kita lulus di sini. Nah, kalau di S3 ini, esainya itu memang sangat-sangat tidak diperhatikan ya udah Uni. Jujur, em, bahkan mungkin nggak dibaca lagi kalau kalau S3 ya, nggak dibaca lagi esainya. Kemudian waktu itu kita nulis, oh ini selama studi masih masih ini kegiatan selama studi S2. Dan lanjut ke problem lagi. Kita tetap ada problem ya, sesuai dengan esai sebelumnya. Problem yang ada di Indonesia itu seperti apa? Saya gunakan cuman satu paragraf saja. Satu paragraf saja, tapi saya angkat yang memang real terjadi di Indonesia. Salah satunya yang saya angkat itu waktu itu di Indonesia itu gelar doktor itu hanya untuk apa namanya hanya 14% dari dosen yang bergelar doktor di Indonesia. Sementara target itu di 2025 sebenarnya itu adalah 30% doktor
bergelar doktor dosen di Indonesia, tapi belum tercapai gitu. Belum tercapai. Nah, makanya saya melanjutkan studi itu dengan program studi administrasi pendidikan. Saya jelaskan lagi bahwa profesor di bidang administrasi pendidikan itu masih sangat minim. Jadi saya ingin menjadi salah satunya nanti gitu. Nggak apa-apa, tinggi aja dulu mimpinya gitu. Next, kenapa memilih kampus itu dan rencana risetnya apa? Kalau saya kaitkan di sini, saya sudah kontak promotor saya yang mau jadi promotor saya nanti dengan riset yang saya ajukan itu ini gitu. Kemudian selama studi S3 nanti kita mau ngapain dan ini masih sama kegiatan selama studi mau ngapain. Ini masih sama juga kegiatan sebagai penerima beasiswa LPDP kita ngapain. Nah, ini rencana kontribusinya udah Uni. Rencana kontribusinya bahkan sangat-sangat singkat. Cuman satu paragraf saja rencana kontribusi. Yang susah itu adalah ini. Yang susah itu adalah proposal studi. Proposal studinya. Mulai dari mulai dari judul penelitiannya, latar belakangnya harus kita tulis, kemudian em, statement of problemnya harus kita jelaskan, kemudian pertanyaan atau tujuan penelitiannya, kelogisannya seperti apa, metode dan desainnya itu seperti apa, kemudian timelinenya, sorry, timelinenya juga kita harus bikin, kemudian signifikasi serta manfaatnya, kesimpulannya sampai kepada daftar pustaka, seperti itu untuk proposal studinya. Sebentar. Oke, mungkin seperti itu Unimeza dan teman-teman yang lain. Em, Terkait dengan contoh-contohnya. Nanti lebih spesifik kita bisa di mentoring oleh beberapa mentor gitu. Mungkin itu Uni Meza. Masih mute. Baik, terima kasih banyak kepada Uda Rizky atas penjelasannya nih seputar seperti apa nih contoh dari esai magister Uda Rizky yang kemarin lolos LPDP jalur magister, lalu juga contoh esai Uda Rizky yang lolos nih jalur doktoral beserta proposal tesisnya. Tentunya sangat luar biasa sekali ya Uda Uni, pembahasan dari awal hingga sekarang, di mana itu sangat insightful sekali dan tentunya menambah wawasan masing-masing dari kita gitu. Nah, jadi karena keterbatasan waktu juga, sehingga kita cukupkan nih sampai di sini dulu gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berantusias bertanya, dan juga terima kasih kepada narasumber kita udah Rizky yang sangat insightful sekali, dan juga untuk Uda Uni jangan lupa di mana program dari Mata Garuda Sumber ini sangat banyak sekali ya Uda Uni. Diharapkan kepada Uda Uni untuk ikut nih di berbagai kegiatan dari Mata Garuda Sumber. Jadi nanti itu Mata Garuda Sumber akan mengadakan mentoring nih atau coaching gitu yang nanti akan rilis nih mentoring atau coachingnya di mana itu sudah rumpung ya Uda Rizky, di mana Uda Rizky sebagai ketua dari master preparationnya sendiri. Jadi Udah Uni silahkan tunggu info lanjutnya itu di Instagram maupun di grup WhatsApp gitu. Dan juga jangan lupa, nah nanti tuh akan ada lagi nih sharing session kelima yaitu tentang strategi mencari kampus dan mendapatkan LOE nih baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga nanti juga akan ada lagi nih sharing session berikutnya yaitu yang keenam nih tentang menulis proposal penelitian dalam negeri maupun luar negeri. Jadi jangan sampai ketinggalan Uda Uni dan terus pantau Instagram Mata Garuda dan jangan lupa yang belum follow di follow, dan untuk Uda Uni yang ingin lagi nih menonton sesi rekaman sharing session kita hari ini, mungkin ada yang terlewat dari apa yang disampaikan oleh Uda Rizky, bisa dicek kembali di YouTube kita dan nanti akan di-share oleh Uda Riko sendiri di YouTube gitu. Jadi silakan nantikan kegiatan berikutnya maupun hasil recordnya dari YouTube. Baik, saya sebagai moderator izin undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Misa. Terima kasih, udah Rizky dan semuanya.